tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini spesial banget karena kita akan mengupas tuntas tentang bijak memilih dan kuatkan persatuan. Nah, teman pemilih di rumah, ada nggak nih kalau di masa pemilu atau pilkada mentang-mentang beda pilihan dengan tetangga malah jadi nggak akur, atau sering sindir-sindiran di medsos dengan teman yang beda pilihan. Nah, kita akan dengar langsung penjelasan dari ahlinya. Sudah hadir di sini bareng aku tamu yang sangat spesial, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Bengkulu. Langsung aja kita sapa Ibu Rosdiana. Halo Ibu. Ya, halo juga. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak. Kena macet nggak tadi Bu? Wah, Di jalan? lumayan ya, saya sampai belok 2 kali itu. Pertama saya lewat yang ke arah Tujuh. Iya. Kenapa ini lama berhenti kayak gitu kan? Saya Luar biasa, ikut Ibu. sedikit, aduh putar akhirnya. Di sini macet lagi. Iya. Karena di Kota Bengkulu banyak perbaikan jalan. Iya, tapi insya Allah di nanti mana-mana. mulus ya. Iya. Sekarang aja yang lagi macetnya. Iya. Jadi banyak one way ya Bu. Iya, one way. Kita harus waspada, milih untuk jalan yang mana kalau kita mau cepet ya. Sebelum masuk ke topik nih Bu, boleh Ya. ceritain dulu keseharian Ibu atau di Kesbangpol, Ibu kerjanya di bidang apa, ngapain aja gitu. Oh iya, sekarang saya bertugas di Kesbangpol Kota Bengkulu, khususnya di bidang politik. Bidang politik itu kalau kesehariannya memang untuk partai politik. Kita memberikan bantuan keuangan untuk partai politik, di mana untuk partai politik pemenang pemilu itu diberi bantuan keuangan. Kalau orang nyebutnya bantuan hibah, kalau kita nggak, bantuan keuangan, di mana itu diperuntukkan untuk kegiatan operasional mereka, terutama untuk pendidikan politik. Sebenarnya 60% dananya. Oh, jadi bekerjanya itu di bidang edukasi politik gitu ya Bu, Iya. membantu Partai politik. partai politik. Iya. Oke. Mungkin banyak nih Bu, masyarakat yang masih bingung. Sebenarnya Kesbangpol tuh apa sih Bu? Kesbangpol itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memang salah satu OPD yang membantu wali kota itu untuk membantu di bidang kebangsaan dan politik. Oh, jadi itu kesatuan Bangsa dan politik. Itu voksinya seperti itu. Oke. Nah Bu, kalau menjelang pemilu nih, suhunya kan panas kan. Iya. Kampanye, perbedaan pendapat, banyak hoax. Nah, gimana cara Kesbangpol menjaga masyarakat agar tetap adem ayem, tetap kondusif? Gimana Bu kalau di masa pemilu? Kalau di masa pemilu, tugas Kesbangpol itu sendiri memang banyak hal yang harus dia lihat ya di beberapa lini. Baik itu misalnya di pemilih pemula itu ke sekolah-sekolah, maka kita akan memberikan edukasi atau edukasi terutama untuk siswa yang kelas 3 atau mereka yang sudah masuk 17 tahun, itu memberi pemahaman agar mereka ikut berpartisipasi dalam pemilih. Dan kedua, ada sosialisasi juga ke masyarakat. Kita ngajak kerjasama, biasanya ada pihak kejaksaan waktu itu untuk masalah-masalah hoax, dan juga adanya keonaran dalam dalam nanti hari H atau setelah dan sebelumnya. Itu lebih kepada kita kerjasamanya lebih pada sosialisasi ya Mbak ya. Oh, jadi pemilih pemula, anak-anak SMA, anak muda, ya, gitu dan Bu. masyarakat. Iya, dan masyarakat luas tentu saja. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini Bu, bijak memilih. Ada tips nggak Bu dari Kesbangpol biar masyarakat itu bijak dalam memilih pemimpin, dalam menghadapi pemilu dan situasi panas kampanye? Iya, tentu saja ya. Kalau untuk bijak memilih, artinya seseorang itu harus sudah punya
pemahaman dan pengetahuan tentang siapa yang akan dia pilih itu. Untuk tahu siapa yang akan dia pilih itu, tentunya seorang itu harus melek politik ya. Kebanyakan masyarakat kita kan masih banyak yang belum seperti itu, artinya mereka tidak mau peduli. Biar aja, kita begini-gini aja. Kalau pemimpinnya seperti itu, kita masih akan seperti itu aja. Nah, kita harus berusaha untuk membangkitkan atau mengubah pola pikir mereka itu agar tidak berpikir yang asal terima saja siapa yang jadi pemimpin. Untuk itulah kita perlu adanya edukasi kepada mereka. Jadi tidak bisa kita pungkiri masih banyak masyarakat anak muda yang masih belum aware terhadap politik, terhadap bangsa, isu-isu bangsa atau pemilu ya Bu. Mereka cuman kadang golput bahkan. Sangat disayangkan kalau golput, artinya partisipasi mereka berkurang kan? Iya, betul Bu. Mereka berpikir kalau pemilu itu nggak ada ngaruhnya, siapapun pemimpinnya nggak ada ngaruh di kehidupan sehari-hari. Padahal mereka harus berpikir 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa kalau mereka nggak ada sasaran tembak yang pas kan untuk menjadi pemimpin itu. Padahal politik itu sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Sangat berpengaruh ya. Iya. Boleh dikatakan pajak ngaruh ke kita juga ya, kebijakan pajak, harga bahan pokok. Oke. Nah Bu, Kes Bangpol kan kata Ibu tadi sering edukasi ke masyarakat, ke SMA, ke ormas. Kira-kira ada pengalaman menarik nggak nih Bu pas turun ke lapangan? Pas turun ke lapangan, kita waktu itu sempat mengadakan edukasi di sekolah-sekolah untuk siswa-siswa kelas 2 ke atas rata-rata itu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat sekarang mereka itu malah sudah melek rata-rata, mungkin 50%-nya tahu apa itu pemilu setelah kita adakan kuis seperti itu kan, tahu apa itu tujuan-tujuan kenapa kita harus memilih. Nah itu yang saya bikin salut juga sama anak muda sekarang sebenarnya, karena mungkin media massa udah banyak ya sekarang ya. Di era digital seperti ini sebenarnya terpapar info-info politik, isu-isu, edukasi itu lebih gampang ya Bu. Harusnya tidak ada lagi teman pemilih yang apatis terhadap tinggal politik. Sekarang itu mereka ini sering beradu siapa calon yang akan dipilih, itu yang sering ribut mereka itu. Sebenarnya yang apatis tuh udah berkurang. Cuman tinggal mereka gimana mengolah informasi menghadapi perbedaan gitu. Itu mereka masih sering ribut yang seperti itu, malah ada yang berantem. Pokoknya nggak enak lah ya. Kita kok gara-gara itu aja ribut gitu. Menyebar hoax menyebar hoax lagi di era digital. Kalau dari sisi masyarakat sendiri Bu, apa yang paling penting untuk dipahami soal perbedaan pilihan? Ya benar, di masyarakat itu perbedaan pilihan sangat besar sekali. Seharusnya mereka itu sadar bahwa perbedaan pilihan itu pasti akan terjadi. Tapi mereka harus paham bahwa tujuan kita itu memilih itu apa dan siapa. Jadi kalau ada perbedaan pemilihan itu tak usah dipermasalahkan ya. Justru itu harusnya menjadi pembanding buat mereka. Mereka harus lebih mencari lagi literatur. Sebenarnya si A ini bagaimana? Jangan mereka mendengarkan isu-isu yang negatif dari luar. Justru mereka harus lebih mempelajari lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Harus membuka perspektif gitu ya Bu. Harus banyak diedukasi lah, lebih aware lah ya Bu. Oke. Sering malah nih kita dengar anak muda tuh apatis. Gimana Bu? Ada tips nggak dari Kes Bangpol? Siapa tahu nih dari pihak KPU nih bisa meniru tips and trick untuk mengedukasi masyarakat dan anak muda. Ada tipsnya nggak Bu? Gimana agar anak muda tuh melek politik dan tertarik untuk belajar, ikut dalam pengawasan, fungsi kontrol. Kan pengawasan nggak usah terjun langsung ke parlemen gitu, nggak usah ya Bu? Cukup dari media sosial. Apalagi di era digital ini. Ada tipsnya nggak Bu? Iya, jadi untuk anak-anak muda yang masih bersifat apatis seperti itu, memang kita harus lebih membujuk mereka. Kalau menurut saya itu lebih membujuk, baik itu di tingkat sekolah ataupun di tingkat organisasi.
di tingkat sekolah itu kan ada OSIS tuh. Nah, di tingkat OSIS itu mungkin mereka dari pengurus-pengurus OSISnya kita masuk ke sana, kita berikan pemahaman, edukasi tentang pemilih dan calon-calon yang akan dipilih itu lewat OSIS. Nanti mungkin berkembang lagi ke sekolah, itu bisa dilakukan seperti itu. Karena kita juga tidak bisa secara langsung memberikan yang seperti apa ya. Jadi secara pelan-pelan saja dan diarahkan juga nanti dari pihak sekolah, mungkin di materi pelajaran tertentu atau bagaimana, bahwa untuk hoak-hoak yang seperti itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Seperti itu. Oke. Kalau media yang paling efektif apa Bu dari Kesbangpol? Seminar kah atau edukasi media sosial atau bagaimana Bu? Kalau untuk sementara ini memang seminar itu memang lebih efektif karena kita langsung berhadapan secara nyata dengan mereka. Terus kalau ada permasalahan langsung bisa diselesaikan pada saat itu juga. Tapi kita tidak juga menafikan untuk media-media sosial karena hampir berapa jam gitu kan mereka itu bermain gadget gitu. Jadi itu juga menjadi sarana yang bagus ya. Oke. Jadi bisa jadi sarana strategis ya Bu, apalagi di era digital ini. Seperti ini. Kalau banyak nih anak muda apatis, apalagi 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi di mana angka anak mudanya lebih banyak gitu ya Bu, jumlah anak muda lebih banyak. Apa dampaknya kalau misalkan banyak anak muda yang tidak aware Bu terhadap info politik, tidak aware sama bangsa, sama pemilu? Iya, karena anak muda kan sebenarnya merupakan ujung tombak negara ya, kalau kita perhatikan menjadi ujung tombak negara. Maaf ya, ini seperti ini. Enggak apa-apa. Menjadi ujung tombak negara. Jadi ketika mereka itu bersifat apatis terhadap politik atau pemilu yang ada di negara mereka, maka nasib bangsa Indonesia khususnya ya ke depan itu kita tidak bisa baca. Apalagi mereka secara demografi berjumlah yang sangat besar. Tentunya hasil putusan yang mereka keluarkan itu sangat berdampak untuk ke depan. Jadi alangkah lebih baiknya mulai dari sekarang para anak muda itu sudah mulai aware. Sebenarnya hasil yang mereka keluarkan itu sangat berpengaruh terhadap negara ke depannya. Jadi anak muda harus ikut proaktif ya Bu. Tidak cuma datang ke TPS aja, tapi turut melakukan fungsi kontrol terhadap bagaimana pemerintah dijalankan. Lanjut lagi ke persatuan dan perbedaan ya Bu. Kalau soal beda pilihan itu wajar banget sebenarnya. Iya, punya pemikiran yang berbeda kan. Ya. Tapi kadang yang bikin repot tuh semuanya pengen pilihannya menang, akhirnya ada konflik. Iya, bukan konflik. Berdebat di kolom komentar sosial media. Akhirnya timbul isu-isu. Iya, betul. Menurut Ibu gimana Bu untuk meredam ini Bu? Kesbangpol gimana caranya untuk meredam situasi ini pada saat masa-masa kampanye? Iya, pada saat masa-masa kampanye kita kan memang bekerja sama tuh dengan pihak Linmas, pihak lurah, RT, RW, dan juga ada kejaksaan malah. Jadi ketika ada hal-hal yang ada di masyarakat itu tim-tim yang seperti itu langsung turun, termasuk Satpol PP juga kita turunkan juga. Jadi ketika sudah terjadi konflik yang demikian berat, itu tim yang itu kita turunkan di lapangan. Jadi semuanya bersinergi. Iya, bersinergi. Ya. Untuk suksesnya pemilu ya Bu, suksesnya kampanye tetap adem, ayem, tidak ada tingkat RT malah seperti itu kan. Jadi semua ikut menjadi pengawas. Betul. Iya. Ini Bu, pertanyaan selingan aja Bu. Kira-kira menurut Ibu yang sudah berkecimpung lama di Kesbangpol, nilai kebangsaan apa sih Bu yang paling harus dijaga biar jelang pemilu kita nggak gampang diadu domba, nggak gampang tersulut emosi, kemakan info hoax? Oh iya benar ya. Nilai kebangsaan apa? Jadi kalau ditanya nilai kebangsaan seperti apa, sebenarnya kita harus mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap harus satu, NKRI. Nah, jiwa yang seperti itu yang harus kita pahami dan harus kita dalami
untuk mencegah perpecahan itu. Oh, jadi mau siapapun pilihannya, tujuannya Iya. tetap sama ya Bu, Tetap untuk sama. Indonesia yang lebih baik ke Iya, depan. meskipun Iya, oke. bermacam-macam pandangan dan Iya. macam-macam pendapat, Iya. tujuannya tetap satu NKRI ya. Oke. Dan kita juga harus kalau sudah ada hasil pemilu berarti itu sudah dilegitimasi ya Bu. Benar. Dan harus kita amini. Iya. Oke. Pesan singkatnya apa Bu buat masyarakat Bengkulu biar pemilu damai, datang ke TPS dengan hati yang tenang, adem. Iya. Pesan saya sih, jadilah pemilih yang cerdas, amati, ikutin aturan main, sehingga kita akan mendapat pemilih yang benar-benar seperti yang kita harapkan. Oke. Jadi harus berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, Iya. jangan menyalahi aturan, jangan menyalahi nilai-nilai kebangsaan gitu ya, Bu. Iya. Dan terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu untuk pemilu mendatang di 2029? Oh, harapan saya semoga pemilu yang akan datang kita akan menghasilkan pemilu yang lebih maksimal ya. Artinya baik itu yang dicalonkan ataupun hasil yang didapatkan itu memang benar-benar seperti harapan kita sebagai masyarakat. Iya, semoga pemilu mendatang selalu lebih baik dari pemilu Iya. sebelumnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan Iya. hadir hari ini di Saya studio terima kasih podcast juga. KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan hari ini bermanfaat dan bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih di rumah. Jangan lupa follow Instagram, YouTube, X dan Facebook KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa like dan komen podcast ini. Saya Pintisari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.